Hello everybody, selamat datang di Debs Academy Radio, podcast yang membahas isu-isu seputar organisasi dan sumber daya manusia. Dan ini adalah pembawa acara kita. Halo profesional muda, jumpa lagi dengan saya Surya di Debs Academy Radio. Pernah nggak nih profesional muda mengalami ketidakadilan di lingkungan kerja? Gimana rasanya? Nah, episode kali ini Debs Academy Radio akan membahas tentang cara mendeteksi apakah lingkungan kerja kita saat ini sudah menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Profesional muda pasti sudah tahu bahwa semakin zaman berkembang, tantangan organisasi juga semakin kompleks dan sensitif. Setiap kebijakan yang dibuat organisasi pasti jika salah sedikit diterapkan, maka aplikasi TikTok pun akan bertindak. Di bawah tekanan dari masyarakat dan pegawai sendiri, akhirnya banyak perusahaan yang mulai memperluas komitmen mereka pada penekanan kesetaraan dan keadilan bagi masyarakat yang minoritas atau pegawai yang kurang beruntung. Akhir-akhir ini, pertanyaan tentang kesetaraan dan keadilan di antara para pekerja mulai menjadi tantangan bagi organisasi. Seperti misalnya, apakah adil pegawai yang bekerja dengan beban sedikit mendapatkan bayaran yang sama dengan pegawai yang berbeban banyak? Apakah adil pegawai yang berkinerja biasa-biasa aja tetapi dipromosikan dibandingkan dengan pegawai yang terkenal berkinerja cemerlang tapi nggak dipromosikan? Nah, yang terakhir ini sepertinya sudah menjadi ciutan Twitter yang nggak pernah selesai-selesai ya. Nah, belum lagi masalah vaksin yang kemarin. Apakah adil perusahaan mengharuskan setiap pegawainya melakukan pengujian vaksin yang belum 100% terjamin manjur? Apakah adil meminta pegawai untuk tetap kerja di kantor sementara yang lain hanya bekerja dari rumah? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang merupakan pengalaman ketidakadilan yang dirasakan para pekerja di dalam lingkungan kerjanya. Penting nih ya, profesional muda perlu amati sebuah survei Gartner terhadap 3.500 pegawai di seluruh dunia pada tahun 2021 lalu. Hasil survei itu menunjukkan hanya 18% dari responden menyatakan mereka bekerja di lingkungan yang berkeadilan tinggi. Hasil ini berimplikasi pada persepsi tentang pengalaman pegawai, di mana lingkungan kerja yang adil ternyata meningkatkan kinerja pegawai hingga 26%. Dan retensi pegawai menjadi 27%. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah 82% responden yang mengikuti survei tersebut melaporkan bahwa mereka merasa lingkungan kerja mereka tidak adil. Gimana dengan profesional muda sendiri? Masuk yang 18% atau 82%? Di masa depan diprediksikan kesetaraan dan keadilan akan menjadi perhatian penting bagi hampir semua perusahaan. Tidak hanya perlakuan antara orang yang berusia muda dan berusia tua, pekerja bergaji dan pekerja dengan bayaran per jam, pengertian gender pun akan semakin luas. Nggak cuma laki dan perempuan doangan nantinya ya. Nah, sudah lihat kan anak-anak yang ikut Citayam Fashion Week? Nah, kita di Indonesia sudah mulai masuk ya. Nah, apalagi terlebih semenjak pandemi. Dalam lingkungan yang hybrid, banyak dari fenomena-fenomena ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam lingkungan kerja akan terus berdatangan dalam segala bentuk rupa dan dimungkinkan akan terus bertahan bahkan meskipun pandemi berakhir nanti. Secara umum, organisasi sudah berusaha mencoba menciptakan keadilan. Lewat apa? Melalui kebijakan yang disusun untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan. Sebagai contoh, ketika dalam perekrutan, perekrut sekarang mencoba menghapus nama kandidat, gender, agama dari resume mereka. Sehingga manajer perekrutan tidak dapat mengevaluasi mereka berdasarkan gender, agama, ras, atau etnis. Atau organisasi sudah mulai menerima pekerja dengan mobilitas terbatas. Namun, kebijakan ini tidak cukup untuk menciptakan pengalaman pegawai yang berkeadilan tinggi. Sebagian besar pengalaman ketidakadilan justru terjadi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan kerja.
Untuk mengatasi tantangan keadilan yang lebih luas ini, tentunya organisasi membutuhkan filosofi baru, bukan hanya kebijakan. Organisasi harus mencari peluang untuk meminimalkan kerugian dengan cara yang menguntungkan sebagian besar atau bahkan untuk semua pegawai. Brian Kropp dan kawan-kawannya dalam tulisannya berjudul How Fair is Your Workplace menganalogikan filosofi baru ini seperti pintu otomatis. Pintu ini mungkin awalnya dirancang untuk kebutuhan khusus orang-orang dengan mobilitas terbatas, entah karena usia atau kecacatan. Tetapi pada kenyataannya, pintu otomatis ini membuat semua orang lebih mudah keluar masuk tanpa memandang orang itu punya keterbatasan mobilitas atau orang tersebut normal. Untuk itu, menurut mereka, organisasi harus mendekati tantangan keadilan dengan membangun lebih banyak pintu otomatis untuk semua pegawai mereka. Ini contoh ya, contoh pengandaian. Bukan berarti bangun pintu otomatis beneran ya di setiap lantai kantor atau sampai ke WC-WC gitu ya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Brian dan kawan-kawan untuk dapat mendeteksi apakah prinsip kesetaraan dan keadilan benar-benar telah diterapkan dalam sebuah organisasi, mereka menemukan 4 pertanyaan kunci yang mungkin dapat mempermudah kita dalam melakukan pendeteksian tersebut. 4 pertanyaan kunci ini akan mampu membedakan mana lingkungan kerja yang berkeadilan tinggi dan mana lingkungan kerja yang berkeadilan rendah. Apa saja pertanyaan kunci itu? Pertanyaan kunci pertama, apakah transparansi informasi dalam organisasi berlaku sama antara atasan dan bawahan? Apakah organisasi memberikan informasi kepada semua orang yang terlibat di dalamnya untuk berhasil dalam pekerjaan dan memajukan karir mereka? Tentunya dalam sebuah organisasi, informasi sangatlah penting bagi pegawai. Mereka butuh hidup dalam lingkungan informasi yang tinggi. Tanpa informasi yang secara terbuka, tentunya pekerjaan mereka akan terhambat. Survei Gartner pada tahun 2021 menemukan hanya 33% organisasi yang mempraktekkan budaya transparansi informasi. Penemuan ini menunjukkan bahwa informasi di hampir setiap organisasi dibagikan secara tidak merata kepada pegawai yang membutuhkan. Dan dalam survei itu pun ditemukan bahwa pria 6% lebih mungkin diberikan materi persiapan sebelum wawancara atau penilaian kerja dibandingkan wanita. Hal ini tentunya dapat memperburuk kesenjangan gender dalam hal karir atau kenaikan gaji. Contoh lain, ketika pegawai telah selesai mengikuti seleksi dan promosi, hasil asesmen tidak pernah dipublikasikan. Hal ini menumbuhkan kecurigaan dan apalagi hasilnya ternyata orang yang menurut pandangan mereka tidak layak dipromosikan dan hasilnya justru dipromosikan. Tentunya mereka merasa pengalaman ketidakadilan yang mereka dapatkan atas kurangnya transparansi informasi dalam organisasi. Apa yang terjadi kemudian? Mereka tidak akan percaya lagi dengan sistem yang dibuat oleh organisasi. Pertanyaan kedua adalah, apakah organisasi memberikan dukungan kepada semua orang? Dukungan kepada seluruh pegawai tentunya akan meningkatkan rasa kepemilikan organisasi dalam diri pegawai. Bukan kepemilikan saham ya, tapi pegawai merasa organisasi itu adalah bagian dari hidupnya. Tanpa dukungan yang berarti, pegawai akan merasakan bahwa semua keputusan adalah keinginan atasan atau prinsip asal bapak senang. Survei Gartner di tahun 2020 pada saat pandemi mengungkapkan 64% organisasi telah meningkatkan program kesejahteraan mereka sebagai bentuk respon atas kejadian pandemi. Namun, terlepas dari investasi ini pada tahun 2021, hanya 32% orang yang melaporkan bahwa mereka merasa didukung di tempat kerja. Perbedaan kebijakan work from home dan work from office ternyata juga menimbulkan ketidakadilan pada beberapa orang pegawai. Mereka yang merasa tidak diberi dukungan akan berpikir, kenapa dia terus yang dapat WFH? Kita dari awal WFO terus. Nah, untuk itu, penting bagi organisasi berinvestasi lebih pada pembentukan pengalaman pegawai. Ini berarti membingkai dukungan yang diberikan sehingga pegawai memahami bagaimana sesuatu itu memberikan keuntungan untuk mereka, rekan kerja, dan organisasi. Organisasi harus secara eksplisit menjelaskan kepada pegawai mengapa dukungan itu diberikan dan bagaimana hal itu akan membantu organisasi mencapai tujuannya. Kebijakan harus didesain lebih bersifat universal
universal, bahkan jika tujuan kebijakan itu hanya memberikan manfaat kepada segmen pegawai tertentu. Organisasi juga harus mengakui bahwa semua pegawai berjuang dengan cara yang berbeda, dan sebaiknya membantu mereka memahami mengapa orang yang berbeda membutuhkan hal yang berbeda. Jika organisasi melakukan hal tersebut, pastinya pengalaman pegawai akan mudah terbentuk. Pertanyaan kunci ketiga adalah, apakah organisasi memberikan kesempatan yang merata kepada semua pegawai? Ketika pegawai merasa dipertimbangkan oleh organisasi untuk mendapatkan peluang yang sama atas sesuatu untuk digapai, tentunya mereka akan merasakan adanya pengalaman keadilan yang tinggi. Namun, survei Gartner menunjukkan hanya 18% pegawai merasa dipertimbangkan untuk peluang ini. Artinya, 82% pegawai merasa mereka tidak diberikan kesempatan yang sama. Sebagai contoh, umumnya organisasi meminta manajer untuk memberikan lebih banyak pegawai dalam penugasan-penugasan baru yang menantang, proyek-proyek khusus, atau perekrutan dari dalam. Di sisi lain, pegawai didorong untuk meningkatkan profiling mereka dengan membangun merek perusahaan dan mengembangkan jaringan mereka untuk mendapatkan pelanggan. Kedua situasi ini tentunya menunjukkan bahwa manajer dan pegawai merasa terbebani dengan kebijakan itu, apalagi pegawai yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pemasaran. Mereka makin merasa terbebani. Di sisi lain, para manajer umumnya akan memberikan penugasan baru dan proyek-proyek menantang kepada pegawai favorit mereka. Untuk itu, organisasi harus memberikan pemahaman kepada semua orang terkait kebijakan ini, memberikan pemahaman kepada manajer bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama dan tidak hanya ditujukan kepada pegawai favorit, memberikan pemahaman kepada pegawai bahwa semua orang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi tanpa memandang unit mana, dan unit mana. Yang paling penting adalah organisasi terus melakukan pemantauan atas penerapan kebijakan tersebut dan memastikan seluruh pegawai mendapatkan kesempatan yang sama. Pertanyaan kunci terakhir adalah, apakah para pemimpin dan manajer mengakui kontribusi pegawai dalam organisasi? Survei Gartner menunjukkan hanya 24% pegawai merasa diakui atas kontribusi yang mereka berikan. Jumlah ini semakin menurun selama 2 tahun terakhir. Kenapa? Karena kondisi pandemik telah membuat jarak antara pegawai dan manajer. Manajer menjadi lebih sulit untuk melihat dan mengenali apa yang anggota tim mereka lakukan dan sudah lakukan. Dalam survei Gartner ditampilkan bahwa sebanyak 64% dari hampir 3.000 manajer yang disurvei pada tahun 2021 mengatakan bahwa anggota tim yang bekerja di kantor memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan yang bekerja di rumah. Sementara 72% pegawai berpendapat bahwa pegawai yang bekerja di kantor akan memiliki kesempatan yang tinggi untuk dipromosikan. Situasi ini tentunya membentuk ketidakadilan dalam pengalaman pegawai. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan kunci yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah lingkungan kerja Anda sekarang telah menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan atau tidak. Coba bikin checklist dan perhatikan lingkungan kerja Anda sekarang. Jika hanya 1 atau 2 pertanyaan saja yang menunjukkan prinsip kesetaraan dan keadilan, itu artinya organisasi Anda harus segera dibenahi. Sebagai penutup, untuk dapat menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam lingkungan kerja, pada akhirnya organisasi harus menciptakan pengalaman pegawai dalam lingkungan kerja yang adil. Hal ini sudah seharusnya dilakukan oleh setiap organisasi. Zaman yang terus berkembang dengan tantangan sosial yang semakin sensitif menambah urgensi pada harusnya moral ini dijalankan. Tantangan ini memaksa lingkungan kerja untuk berubah kepada lingkungan yang berfokus pada kesetaraan dan keadilan. Setiap pegawai pastinya ingin dan berharap bekerja pada organisasi yang memperlakukan mereka secara adil. Ketika organisasi melakukannya, pegawai akan berkinerja lebih baik, memiliki pengalaman yang lebih baik di tempat kerja, dan akan lebih memungkinkan mereka untuk terus bertahan dan bekerja bersama organisasi dalam waktu yang lama. Sekian episode podcast kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi saya di email info@debs.co.id. Kami upayakan membantu profesional muda semua dalam menemukan solusi yang tepat, efektif, dan efisien. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan salam Debs.